Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tojo Anaji. Saya di sini akan menyampaikan tentang PPT yang bertema tentang perkembangan studi Islam di Indonesia pasca reformasi. Yang pertama, Islam merupakan agama yang meletakkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan bagi setiap pemeluknya. Telah tercatat dalam sebuah sejarah bahwa Islam telah berjaya dan mengalami kemajuan dalam segala bidang selama beratus-ratus tahun, sehingga membuat merasa bangga dengan kejayaan yang pernah diraihnya. Dan yang ketiga, proses masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui berbagai macam cara, di mana diantaranya adalah yang pertama, melalui perdagangan, perkawinan yang dipimpin oleh saudagar-saudagar dari Arab, pendidikan, tasawuf, dakwah, kesenian, dan budaya. Dan yang keempat, reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Tahun 1998 merupakan titik awal munculnya reformasi pendidikan di Indonesia. Bersamaan dengan tahun ini pula krisis ekonomi, sosial, dan politik melanda masyarakat, dan bangsa Indonesia ini. Krisis ini menuntut adanya usaha keras untuk memperbaiki atau untuk mencapai keadaan kehidupan yang lebih baik. Sejak awal abad ke-20, masyarakat muslim di Indonesia telah melakukan reformasi atau pembaharuan. Reformasi ini dirintis oleh tokoh pelopor pembaharuan pendidikan Islam Minangkabau seperti Syekh Abdullah Ahmad, Zainuddin Labai Al-Yunus, dan lain-lain. Juga dalam bentuk organisasi-organisasi Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Perserikatan Ulama Muhammadiyah, Persatuan Islam Persis, dan Nahdlatul Ulama di daerah-daerah lain. Problema sistem pendidikan Islam. 1. Penggunaan pemikiran Islam klasik. 2. Permasalahan yang berkaitan dengan situasi objektif pendidikan Islam. 3. Pendidikan Islam, krisis metodologi dan krisis pedagogik. 4. Masih terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan oleh pemerintah. 5. Masih labilnya sistem pendidikan nasional. 6. Adanya kecenderungan mismanagement. 7. Kurang memiliki dasar teoriterial dan relevansi dengan dunia objektif luar. Beberapa alternatif ke arah reformasi dan praktik sistem pendidikan Islam. 1. Penataan kembali sistem pendidikan Islam. 2. Merumuskan kembali ilmu-ilmu Islam atau reformulasi. 3. Pengembangan sikap penerimaan kultural yang sadar terhadap perubahan. 4. Rekonstruksi kelembagaan. 5. Perumusan kembali makna pendidikan. 6. Keharusan dilakukan pendekatan baru dalam proses kependidikan. 7. Penumbuhan semangat scientific inquiry, semangat penelitian ilmiah, dan semangat ingin tahu pada anak didik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Melihat kondisi yang demikian, maka inovasi reformasi atau pembaharuan model pendidikan Islam ini harus segera dilakukan dan diupayakan semaksimal mungkin secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Inovasi tersebut tidak hanya diisi lembaganya saja, akan tetapi faktor profesionalisme tenaga pendidik, kurikulum, metodologi yang digunakan, serta yang tak kalah penting adalah manajemen pendidikan itu sendiri. Secara ringkas, pendidikan Islam harus membenahi dirinya. Dalam hal pendidikan, Islam harus mampu menanamkan nilai-nilai agama kepada anak didik dan membimbing peran sosialnya untuk membendung nilai-nilai budaya luar yang marah pada dehumanisasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.